ahli sunnah di Aceh dile ditetat yuk masa menemat Iskandar muda tapi jamannya detat aliran sesat timungan barat jina pebinasa hansip ideologi dijak perancur umat mengkarat-karat bak disusun rencana memacam cara difitnah umat berkafilah dan asal neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa adahta am basairina ghashawatal ghawariyah وتسلم على من أرسلناه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث namun ternyata di balik kejayaannya Islam di Aceh, seiring berjalannya waktu, roda dunia yang terus berputar, tantangan dan rintangan pun silih berganti. Mulai dari maraknya salib buta, terus berganti dengan yang namanya Wahabi, dan berakhir pada 2019 kemarin. Dan saat ini hadirin, kita dihebohkan dengan maraknya pedangkalan akidah yang terus bergentayangan menghantui umat Islam di Aceh. Mereka terus berusaha menjauhkan kita dari dayah dan ulama-ulama dengan sasaran utamanya kita para santri-santri. Ini hati-hati. Para hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan. Maka daripada itu, perlunya kita membentengi diri, serta kita harus waspada dan ekstra hati-hati terhadap racun yang berlabel madu. Lebih-lebih hadirin, terhadap untayan kata yang ingin menjauhkan kita dari belajar ilmu agama. Katanya belajar kitab kuning haram, orang yang sudah tua tidak boleh lagi belajar ilmu agama. Bahkan hadirin, mengajak orang untuk belajar ilmu agama katanya sesat. Astagfirullah, sangat memilukan hadirin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib di atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dalam hadis tersebut hadirin, dengan jelas bahwa kewajiban menuntut ilmu tidak mengenal tempat, usia, waktu ataupun akhir zaman. Selama hayat masih dikandung badan, kewajiban menuntut ilmu tidak akan pernah pudar pada diri umat Islam. Sehingga di Aceh pada masa kerajaan Perlak, beliau mendirikan satu daya yang dipimpin oleh Tunku Muhammad Amin, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Abu Syih di Jotkala. Beliau merupakan pimpinan pertama daya yang menjadikan pusat pendidikan Islam di Aceh. Dengan fondasi dasar beliau membentengi akidah generasi Islam di masa yang akan datang. Para hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, seandainya hadirin
Jika bukan karena adanya dayah di Aceh, sungguh pada masa datangnya Snoh Dronyo ke Aceh, mungkin akidah dan keimanan kita telah diubahnya. Karena di balik visi dan misi Snoh Dronyo ke Aceh, tidak lain dan tidak bukan ada udang di balik bakwan, yaitu mencari kelemahan kita umat Islam. Alhamdulillah hadirin, dengan berkat adanya dayah sampai sekarang ini, akidah dan keimanan kita masih kokoh di balik benteng dayah-dayah, di bawah panji para alim ulama. Para hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, perlu kita ingat hadirin bahwa dasar akidah kita yaitu akidah yang satu, akidah tauhid yang murni, yang sesuai dengan firman Allah dan sabda Nabi, di atas jalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat suci inilah hadirin yang menyatukan kita kaum muslimin dan menjadikan kita jaya sampai pada malam hari ini, sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu pada tali agama Allah, dan janganlah kamu saling bercerai-berai. Dalam ayat tersebut hadirin, dengan jelas Allah menyatakan bahwa Allah menyuruh kita untuk selalu berpegang teguh pada tali agama yang benar, yaitu agama Islam. Dan Allah juga melarang kita agar tidak saling berpecah belah antar sesama di bawah akidah yang benar, ahli sunnah wal jamaah. Maka dengan demikian hadirin, marilah sama-sama kita kokohkan akidah dan keimanan kita dari musuh-musuhnya Allah. Dan marilah sama-sama kita bentengi akidah ahli sunnah di Aceh untuk selama-lamanya. Karena pepatah Aceh pernah mengatakan, ahli sunnah di Aceh dine ditetat, yuk masa menemat Iskandar muda, tapi jamunyo detat aliran sesat, timungan barat jina pebinasa, hansip ideologi dijak perancur umat, mengkarat-karat bak disusun rencana, memacam cara difitnah umat, berkafilah dan asal neraka. Maka dengan demikian hadirin, selama darah masih mengalir di dalam urat, pikiran jernih masih melekat di dalam otak yang sehat, nyawa belum jauh terpisah dari jasad, masih punya kesempatan untuk berubah, sekaligus membentengi diri kita dengan i'tikad yang benar dan sejahtera. Para hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, sedikit yang menjadi kesimpulannya. Jikalau kita ingin hidup sejahtera, bahagia dunia maupun di akhirat kelak, maka mari sama-sama kita bentengi akidah kita semua, yaitu dengan cara belajar ilmu agama di pondok pesantren dan dayah-dayah. Karena hadirin, satu-satunya tempat yang paling ampuh untuk membentengi akidah yaitu dayah tercinta. Karena dengan dayah hidup menjadi lebih indah, dengan dayah agama semakin megah, dengan dayah musuh pun menjadi lelah, dan dengan dayah pun hadirin kita mendapat rahmatnya Allah. Betul hadirin? Ini yang pertama. Adapun yang kedua, marilah sama-sama kita dekatkan diri kita dengan para alim ulama, karena mereka-mereka lah yang telah menyinari gelapnya hidup, dan mereka jugalah yang telah memperkenalkan mana yang hak dan mana yang batil, di bawah agama yang benar, di bawah akidah yang benar, ahli sunnah wal jamaah.
Sidih di Simpang Paya tempat nun singgah, Aceh Utara Timur kabilah tercinta. Ono memadah balun syarah, pat-patna salah ma'ahlun pinta. Ilal liqa ma'as salamah, warridha wal inayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.